Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini kita akan pelajari praktikum mengenai pemrograman dengan PLSQL. Oleh saya, Lia Zairo, NRP 741000-4003, dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Tujuan pembelajaran dari praktikum pemrograman dengan PLSQL ini adalah memahami bagian executable dari PLSQL block, menggunakan identifier secara benar, memahami aturan pada blok bersarang atau nested block. Selanjutnya, sintak PLSQL. Baris-baris statement dalam PLSQL merupakan kumpulan karakter yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu delimiter, yang terdiri dari simple dan compound simbol, identifiers termasuk reserved word, keyword, literal, dan komentar. Identifier. Identifier digunakan untuk memberi nama bagian PLSQL, meliputi konstanta, variable, exception, kursor, kursor variable, subprogram, dan package. Aturan penamaan identifier. Maksimal 30 karakter. Harus dimulai dengan karakter alfabet, dapat terdiri dari angka, simbol dolar, underscores, dan tanda bilangan plus atau minus. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen, ataupun ampersand. Tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database. Bukan merupakan reserved word atau keyword. Literal dan slash. Literal terdiri dari karakter dan numerik. Karakter literal harus diapit oleh tanda petik. Contoh penggunaan literal. Pada variabel vname, di sini diberi karakter Daisy Rahmania Syarif dengan penggunaan tanda petik karena merupakan karakter literal, jadi harus diapit oleh tanda petik. Numerik literal dapat berupa suatu nilai atau notasi scientific. Slash digunakan untuk menjalankan PLSQL block dalam file script atau SQL plus prompt. Komentar. Komentar yang terdiri dari satu baris menggunakan tanda minus 2 kali. Sedangkan komentar yang terdiri dari lebih satu baris menggunakan simbol slash bintang dan bintang slash untuk mengawali dan mengakhiri komentar. Fungsi SQL dalam PLSQL. Sebagian besar fungsi SQL juga valid pada PLSQL, sedangkan fungsi yang hanya valid pada SQL tapi tidak pada PLSQL adalah fungsi decode, fungsi group seperti average, min, max, count, sum, dan lain-lain. Contoh fungsi SQL dalam PLSQL. V underscore mailing underscore update sama dengan vname karakter 10, vaddress karakter 10, vzip, vename sama dengan lower vename. Konversi tipe data. Fungsi untuk mengkonversi tipe data to char, to date, dan to number. Contoh konversi tipe data di sini declare vdate date to date, di sini dikonversi ke date tipe data tanggal 12 Januari 2001 dengan format DD, MAN, YYY. Blok bersarang dan ruang lingkup variabel. Blok dalam PLSQL ditandai dengan begin, kemudian diakhiri dengan end. Yang disebut dengan blok bersarang atau nested block adalah blok begin yang diakhiri dengan end yang terletak di dalam blok yang lain. Yang perlu diperhatikan dalam nested block adalah ruang lingkup variabel. Contoh ruang lingkup variabel dalam nested block adalah sebagai berikut. Di sini ada scope X, ruang lingkup untuk blok X, dan yang ini adalah scope of Y, ruang lingkup untuk blok Y. Di sini dimulai dari begin dan end, di sini ada juga begin dan end. Penentuan ruang lingkup dengan suatu blok dapat ditandai dengan menggunakan tanda seperti ini untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variabel. Seperti pada contoh berikut, di sini terdapat tanda bahwa blok tersebut merupakan outer dengan simbol seperti ini. Macam-macam operator PLSQL adalah logika, aritmatika, concatenation atau penyambungan, parentesis, kurung buka atau kurung tutup untuk mengatur urutan dari suatu operasi, eksponensial. Contoh penggunaan operator dalam PLSQL, menaikkan nilai counter, vcount sama dengan vcount plus 1, mencari nilai boolean, vequal sama dengan vn1 sama dengan vn2, melakukan validasi apakah variabel nomor employee
Selanjutnya kita menuju ke latihan soal. Pada soal pertama, di sini kita diberikan suatu kode PLSQL. Dimulai dari declare. Di sini terdapat variabel vWake dengan tipe data number yang isinya 600, ada variabel vMessage dengan tipe data varchar 2 yang isinya produk 10.012, begin. Sini ada subblock ada declare lagi. Yang dideclare adalah vWake dengan tipe number, vMessage dengan tipe varchar yang isinya produk 11001, kemudian vNewLog dengan tipe data varchar 2 dengan isi Europe. Kemudian di sini dicetak vWake, dia diinkrementkan vWake ditambah 1, dan vNewLog terdapat string Western yang kemudian digabungkan dengan vNewLog, isi dari variabel vNewLog. Kemudian N ini menandakan akhir dari subblock. Selanjutnya terdapat vWake plus 1, ini ada variabel vWake yang diinkremen di plus 1, dan ada variabel vMessage yang isinya is in stock. Maaf, vMessage sini isinya adalah gabungan dari vMessage, isi vMessage di sini dengan is in stock. Kemudian vNewLog di sini adalah gabungan string Western dengan isi dari vNewLog. Langsung saja kita coba. Nomor 1, kita diminta untuk menentukan nilai yang ada pada deret ini. Maaf, nilai yang ada pada sampai N di sini. Kita diminta untuk menentukan vWake pada posisi 1 dan juga vNewLog pada posisi 1. Posisi 1 adalah yang ini. Maka di sini kita bisa mengetahui hasilnya dengan kita mencoba untuk melihat outputnya apa. Di sini kita tambahkan set server output on. Kemudian di sini kita tambahkan untuk mencetaknya kita gunakan DBMS output put line. Yang dicetak adalah vWake yang ada di sini dan juga vNewLog yang ada di sini. Kita jalankan saja. Kita masuk dengan username code. Kemudian kita jalankan file ini 17.1a.txt untuk mengetahui nilai vWake pada posisi 1 dan juga nilai vNewLog pada posisi 1. Jadi untuk nilai vWake pada posisi 1 adalah 2 dengan tipe data number, sedangkan nilai pada vNewLog pada posisi 1 adalah Western yang digabungkan dengan Europe dengan tipe data varchar 2. Selanjutnya kita untuk nomor C, D, dan E kita diminta untuk menentukan nilai vWake pada posisi 2, vMessage pada posisi 2, dan vNewLog pada posisi 2. Maka untuk mengetahui nilai yang kedua yang ada pada posisi kedua ini adalah sama seperti tadi, kita berikan set server output on, kemudian kita cetak dengan menggunakan DBMS output. Yang kita cetak adalah vWake, vMessage, dan vNewLog yang ada pada posisi kedua di sini. Langsung saja kita jalankan. Add 17. Maka yang dihasilkan adalah, yang dicetak adalah vWake yang isinya 601, kemudian vMessage yang tadi telah digabungkan dengan vMessage yang isinya adalah produk 10012 digabungkan dengan is in stock. Kemudian
Venulonnya Western. Selanjutnya, nomor 2, kita diminta untuk membuat PLSQL yang dapat menerima 2 buah bilangan yang berasal dari 2 variabel. Kita diminta untuk menggunakan perintah define, kemudian lewatkan 2 nilai dari variabel yang didefinisikan dengan perintah define tersebut ke blok PLSQL yang menghitung nilai pembagian bilangan pertama dibagi bilangan kedua. Ya, kemudian hasilnya disimpan dalam suatu variabel yang akan ditampilkan dengan menggunakan dbms output.putLine. Kita diminta untuk membuat programnya. Di sini saya telah menyiapkan programnya. Kita lakukan set server output on, kita define pbil1 adalah nama variabel yang nantinya akan menjadi tempat untuk menyimpan bilangan 1 yang kita inputkan. Maaf, define pbil ini adalah define untuk 2 buah variabel. Selanjutnya di sini set verify off, kita lakukan declare. Yang di-declare adalah v bilangan 1 dan v bilangan 2 serta v hasil. Di sini ada 3 variabel, mulai dari v bilangan 1, v bilangan 2 dan v hasil. V bilangan 1 adalah untuk menerima dari p bilangan 1. Inputan untuk bilangan 1. Sedangkan v bilangan 2 adalah untuk menerima inputan dari P bilangan 2. V hasil adalah yang nantinya akan menyimpan hasil dari pembagian bilangan 1 dengan bilangan 2. Jika ini kita jalankan, bilangan pertama kita isikan misal 24. Bilangan kedua kita isikan 2, maka hasilnya adalah 12, yaitu hasil pembagian antara bilangan pertama yang isinya 24 dengan bilangan kedua isinya 2. Ya, demikian materi praktikum kita tentang pemrograman PLSQL. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.